Uh, ya, rekan-rekan semua, terima kasih sudah hadir di ruang Zoom ini pada hari ini. Kami dari Partai Buruh dan Serikat Buruh akan melakukan konferensi pers pada sore hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena sedang dalam perjalanan. Dan konferensi pers ini akan dipimpin langsung oleh Pak Said Iqbal, beliau adalah Presiden Partai Buruh yang juga Presiden SPI. Dan sudah hadir Pak Said Iqbal bersama kita yang akan menyampaikan secara langsung pandangan dari Partai Buruh terkait dengan beberapa agenda yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Untuk itu kepada Pak Said Iqbal, untuk saya silakan untuk memulai konferensi. Kepada Pak Said Iqbal, saya silakan. Baik, kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, live streaming online. Terima kasih telah berkenan hadir dalam konferensi pers Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh terkait akan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang berasal dari pengesahan Perpu Cipta Kerja oleh DPR. Rencana pengesahan sidang paripurna DPR terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berasal dari Perpu nomor 2 tahun 1999 akan dilakukan pada pembukaan masa sidang setelah reses, yaitu pada tanggal 14 Maret 2023. Terhadap hal tersebut, Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Nomor 1, pada tanggal 14 Maret 2022 akan ada aksi puluhan ribu buruh serempak di seluruh Indonesia di ratusan kota-kota industri besar di Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR RI yang akan diikuti ribuan buruh. Aksi ini juga akan diikuti serempak di beberapa kota industri sebagaimana saya sebutkan, yaitu antara lain di Serang, Banten, di Bandung, Jawa Barat, di Semarang, Jawa Tengah, di Surabaya, Jawa Timur, di Jogja, Yogyakarta, di Medan, Sumatera Utara, di Banda Aceh, Aceh, di Bengkulu, di Lampung, di Pekanbaru, Riau, di Batam, Kepri, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di Samarinda, Kalimantan Timur, di Makassar, Sulawesi Selatan, di Morowali, Sulawesi Tengah, di Maluku, Ambon, Maluku, di Ternate, Maluku Utara, dan beberapa kota-kota industri lainnya. Aksi ini diikuti puluhan ribu buruh. Tuntutan aksi adalah 1, menolak pengesahan Perpu nomor 2 tahun 1999 menjadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang akan direncanakan pada tanggal 14 Maret 2023 dalam sidang paripurna DPR. 2, sahkan RUU PPRT atau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Berikutnya, kegiatan yang akan dilakukan selain aksi pada tanggal 14 Maret 2023 yang akan diikuti oleh puluhan ribu massa buruh yang berasal dari Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh, kegiatan lainnya nomor 2 adalah akan dilakukan long march jalan kaki untuk tahap pertama, yaitu dari Bandung ke Jakarta, dan secara bersamaan dari Merak, Cilegon ke Jakarta. Aksi long march jalan kaki ini direncanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Maret. Jadi 5 hari perjalanan jalan kaki long march dan tanggal 10 sampai 14 Maret. Aksi long march dari Bandung, Jakarta, dan Merak, Cilegon ke Jakarta akan berakhir di depan gedung DPR
yang bersamaan dengan aksi 14 Maret 2023 di depan gedung DPR. Aksi Long March ini akan melalui beberapa kota-kota di antara Bandung dan Jakarta dan Merak Cilegon ke Jakarta. Dan setiap kota-kota yang dilalui akan disambut ratusan hingga ribuan massa buruh yang menyambut aksi Long March. Peserta aksi Long March diikuti secara terus-menerus jalan kaki ratusan orang. Dan misal di kota Bandung disambut ribuan buruh di Bandung. Di kota Purwakarta disambut ribuan buruh Purwakarta. Di Serang disambut ribuan buruh Serang. Sampai dengan Jakarta, di setiap kota akan disambut ribuan buruh. Isu atau agenda yang dibawa tetap sama, yaitu tolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang berasal dari pengesahan Perpu nomor 2 tahun 1999. Dan yang kedua, agendanya atau isunya adalah sahkan RUU PPR. Kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Partai Buruh dan Organisasi Buruh yang ketiga adalah yaitu kegiatan membentangkan kain putih sepanjang 2 km di beberapa titik kawasan industri yang berisikan kain putih tersebut tanda tangan petisi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berasal dari pengesahan Perpu nomor 2 tahun 1999. Jadi ada petisi ya di kain putih ditandatangani oleh ribuan buruh. Tempat-tempat yang akan dilakukan penandatanganan petisi antara lain di Lewi Gajah Cimahi, ya, kemudian juga di jalan kota Kabupaten Bandung sampai Kabupaten Bandung Raya, kemudian di Jakarta dipusatkan di kawasan industri Pulau Gadung, ya, dan juga kawasan industri Cakung serta sekitar daerah Taman Mini. Jadi di pinggir jalan akan tanda tangan buruh-buruh yang pulang kerja atau masyarakat umum petisi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Di Cikarang, Bekasi, di Cikande atau Balaraja di Tangerang dan kota-kota industri lain, di kawasan Muka Kuning Batam, di kawasan industri Makassar di Makassar dan kota-kota lain. Petisi kelas pekerja menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini akan dilakukan serempak di lebih dari 200 kabupaten kota di kawasan-kawasan industri. Lebih dari 200 kabupaten kota di kawasan-kawasan industri. Petisi ini akan dimulai dari tanggal 10 sampai 14. Sambil Long March akan dilakukan petisi. Bahkan akan diperpanjang dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 30 Maret. Tanggal 10 sampai 30 Maret. Kegiatan yang lain, yang keempat adalah sepanjang perjalanan Long March di Bandung, Jakarta, di Merak, Cilegon ke Jakarta, dan kota-kota industri lain akan juga dibuat petisi dalam bentuk lembaran. Ya, petisi dalam bentuk kartu petisi kelas pekerja dan rakyat kecil menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kartu petisi ini kami targetkan 1 juta. 1 juta kartu petisi yang akan diserahkan kepada Bapak Presiden Jokowi dan juga pimpinan DPR RI. Rencana petisi ini, kartu petisi akan dikumpulkan sekitar 2 bulan. Dari mulai Maret sampai dengan April. Nanti pada akhir bulan April, kartu petisi 1 juta. 1 juta kartu petisi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja akan diserahkan ke Bapak Presiden Jokowi dan juga ke pimpinan DPR RI. Dan yang terakhir, bila mana terhadap 4 kegiatan ini juga tetap tidak diindahkan oleh pemerintah dan DPR untuk membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, maka kami mempersiapkan mogok nasional.
dalam waktu yang secepat-cepatnya. Akan diorganisir oleh organisasi serikat buruh dan didukung oleh partai. Sebagai ILO governing body, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya akan pergi ke Jeneva, sidang ILO. Ke Jeneva, Swiss, sidang ILO tanggal 10 sampai dengan 20 Maret 2023. 10 sampai 20 Maret saya akan sidang ILO. Saya akan bawa tentang penolakan organisasi buruh dan partai buruh terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini di sidang ILO tersebut. Demikian konferensi pers kami, mudah-mudahan memberikan informasi yang cukup pada kawan-kawan media. Terima kasih, saya serahkan kembali pada Bung. Ya, baik. Terima kasih Bung Iqbal. Ada satu kawan yang di kolom komentar. Suaranya kecil, suaranya kecil. Bang, ada satu pertanyaan yang masuk terkait dengan rencana aksi tanggal 14 itu elemen mana saja yang akan tergabung? Gimana? Alasan apa? Untuk aksi tanggal 14 yang akan bergabung elemen mana saja? Oh ya, dalam aksi Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh tanggal 14 Maret yang diikuti puluhan ribu buruh di lebih 100 kota-kota industri di Jakarta dipusatkan di DPR RI, terdiri dari 4 konfederasi besar serikat buruh, antara lain KSPI, ORI, KSPSI, kemudian KPBI, KSBSI, Darta Pakpahan, dan juga Serikat Petani Indonesia. Ada 60 federasi tingkat nasional yang akan ikut bergabung dalam aksi ini, antara lain FSPMI, FSPKEP, TSK, SPN, PPMI, Percetakan Penerbitan, Pariwisata Reformasi, Farkes, kemudian juga ada Jala PRT, ya, pekerja rumah tangga, dan juga ada Urban Pur Konsorsium, ya, yaitu masyarakat miskin kota, kemudian ada juga Forum Guru dan Tenaga Honorer, aktivis perempuan, dan beberapa organisasi kerakyatan lainnya. Mahasiswa LMID, ya, LMID juga akan ikut tergabung dalam kegiatan ini. Dan beberapa BEM yang sudah menyatakan akan bergabung. Demikian. Ya, kemudian dari Hukum Online ini menanyakan apa sikap dari KSP dan Partai Buruh terkait dengan RUU Kesehatan. Terhadap RUU Kesehatan, kemungkinan akan kami sampaikan juga, disuarakan di aksi tanggal 14 Maret. Karena ada beberapa hal yang sangat penting. Satu, tidak boleh organisasi penentu kedokteran itu dualisme. Itu berbahaya sekali. Bisa terjadi komersialisasi dan nyawa orang dipertaruhkan. Kalau organisasi advokat atau organisasi-organisasi lain itu bisa kembar atau dualisme dan beberapa organisasi, itu bisa dipahami, itu benda mati. Kalau ini nyawa manusia, Partai Buruh bersama Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi Serikat Buruh mendukung. Tetap hanya ada satu organisasi kedokteran, yaitu IDI. Tentang ada persoalan yang bersifat teknis, silakan diselesaikan secara IDI, organisasi IDI. Dan konsil dokter juga harus satu, nggak boleh dua, yang menyatakan boleh praktek atau tidak seorang dokter. Kalau tentang legalitas pemerintah kan jelas, yang mengeluarkan pemerintah setelah mendapat legalitasnya seorang dokter untuk praktek. Tapi kan setelah mendapat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua, BPJS kesehatan di bawah menteri itu berbahaya sekali, nggak ada di dunia. Di dunia itu BPJS di bawah presiden. Nah, ini kan dalam RUU Kesehatan mau dirubah. Karena menteri itu tidak boleh mengelola dana publik. Nah, BPJS ini baik kesehatan maupun ketenagakerjaan itu dana publik yang kita sebut dengan dana wali amanah. Ya, karena badan hukum BPJS ada badan hukum publik. Dia bukan PT, bukan BUMN atau sejenisnya. Dia badan hukum publik. Kalau di dunia internasional disebut wali amanah, trust fund body. Di kita badan hukum publik. Nah, uang yang ada di situ selain uang pemerintah dalam bentuk penerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan, juga ada uang rakyat. Masyarakat bayar uang mandiri, peserta mandiri kan uang rakyat. Buruh bayar 1%, pengusaha bayar 4%, itu uang rakyat. Nggak boleh menteri ngelola uang rakyat. Dan itu lebih besar dari uang yang dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk bantuan PBI. Itu berbahaya. Kami akan gugat citizen lawsuit, gugatan warga negara.
kami gugat. Nggak boleh di bawah menteri, dia harus di bawah presiden. Super body ya, karena dia badan hukum publik, bukan BUMN atau Perum atau PT atau bentuk-bentuk badan hukum lain. Dia badan hukum publik sendiri, trust fund body, ya wali amanah. Kemudian juga anggota Dewan Pengawas BPJS dikurangi jadi 1. Kita yang bayar iuran lebih besar, kok dikurangin? Dewan Pengawas dari pengusaha maupun dari serikat buruh. Ini keterlaluan yang membuat rancangan undang-undang kesehatan ini. Belum tentu Bapak Presiden Jokowi tahu ini. Kami akan lawan. Demikian. Ya, nampaknya hanya itu, Bung Iqbal, pertanyaan yang masuk. Mungkin di bagian akhir ada yang mau ditegaskan dalam konferensi pers ini? Ya, 14 Maret 2023, puluhan ribu buruh akan geruduk DPR RI, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam sidang paripurna DPR RI, dan juga secara bersamaan kita minta disahkan RUU PPRT. Ya, dan nanti kita singgung sedikit tentang penolakan RUU Kesehatan. Demikian. Terima kasih, dan serempak di 100 kota industri ya. Aksi ini besar-besaran nih. Kalau nggak didengarin mogok nasional. Yang diikuti 5 juta buruh. Segera 5 juta buruh akan kami organisir mogok nasional. Demikian, terima kasih Bung Kahar. Terima kasih kawan-kawan media. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Demikian tadi konferensi pers dari Partai Buruh bersama dengan elemen serikat buruh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.